Asraf kok hore itu loh. Alana juga selamat pagi, Talita selamat pagi, Delfakor. Kita ambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, jos semangatnya. Hari ini pelajarannya dua nggih, tema sama PAI. Nanti PAI sama Bu Vicky. Nah, yang temanya sama Pak Alawi. Kamu sudah hafal bahasa Arab kemarin 1 sampai 10 ya? Ya, kalau belum hafal dihafalkan. Kalau tidak hafal lagunya bagaimana Pak Alawi? Yang penting hafal bahasa Arabnya. Wahidun 1, isnainin 2, salatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Sifrun berapa? Sifrun itu 0 atau 0. 0 itu bahasa Inggrisnya sifrun ya. Sifrun, 0. Oke. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran bersama-sama, Pak Alawi salam, dijawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang suaranya paling keras ini, yang belum keras ini Mahesa. Yuk, Mahesa silahkan pimpin teman-temanmu untuk berdoa bersama-sama ya. Silahkan. Teman-teman kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca bersama-sama surat Al-Fatihah, doa awal pelajaran. Yuk sambil bersiap-siap membuka buku temanya, kita baca bersama-sama yuk surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 30. Saya kita mulai dengan ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Ta'awud dan basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun ala ada wal ada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha aqaba la yaduna fiha bardan wala syaraba illa jazaa'u lifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba bakadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup pada pagi hari ini kita baca sampai ayat 30 saja. Besok-besok kita lanjut lagi pada ayat selanjutnya ya. Untuk yang belum hafal, Pak Lawi selalu himbau untuk menghafalkan di rumah. Kelas 1 kalau mau naik ke kelas 2 wajib hafal surat An-Naba ya. Tapi untuk surat selanjutnya boleh menjadi nilai tambahan tersendiri. Kamu nanti akan mendapatkan nilai A++ kalau kamu bisa menghafalkan lebih dari surat An-Naba. Ya. Terima kasih anak-anakku. Mari kita buka buku tema pembelajaran 6 halaman 35. Ini cerita tentang Dayu sama Siti yang berteman sejak kecil. Kamu punya teman sejak kecil enggak? Punya ya. Biasanya kamu bermain dengan temanmu kalau waktu kamu kecil dulu. Kalau bermain kemana-mana selalu bersama dengan dia. Pak Lawi dulu juga punya teman masa kecil, namanya Mamat. Nah, ini Pak Lawi sama Mamat ini selalu bermain bersama, terus kejar-kejaran, belajar, pandai-pandaian, mana yang dapat ranking 1 siapa? Wah, kadang-kadang Mamat yang menang, kadang-kadang Pak Lawi yang menang. Nah, kamu kalau punya teman, bersainglah dalam kebaikan, supaya kamu semakin semangat dalam jadi lebih baik setiap hari. Yuk, kita mulai.
Kita baca bersama-sama. Mari kita amati bacaan pada halaman 35. Anak sudah melihat halaman 35 sama-sama nggih? Lihat di bukunya masing-masing. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mengamati. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai. Simbolnya adalah rantai. Oke, terima kasih anak-anak. Apa tadi sikapnya Dayu sama Siti yang baik yang bisa kita contoh? Tolong menolong, benar sekali ya. Tolong menolong itu sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa anak-anak? Apa bunyi sila kedua? Yuk, siapa yang tahu masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kan ada dua ya, adil sama beradab. Berarti kamu harus adil. Adil itu artinya kamu sesuai menempatkan pada tempatnya, itu namanya adil. Ya. Yang kedua beradab. Beradab itu artinya sopan santun, ya, baik kepada sesama, itu maksudnya. Jadi tolong menolong adalah salah satu sikap yang mencerminkan Pancasila, sila kedua. Apa simbol dari Pancasila sila kedua? Masih ingat? Rantai. Rantai. Ya. Rantai apa? Rantai emas. Ya, tidak hanya rantai biasa, tapi rantai emas. Artinya adil. Semuanya merangkul bersama-sama seperti rantai, ya. Saling terkait, saling menjaga seperti rantai, dan emas berharga. Ya, jadi beradab. Beradab artinya tadi berharga. Melakukan sesuatu sesuai dengan sopan santun, maka akan menjadi sesuatu yang berharga dan indah. Karena kita melakukan sesuatu secara beradab. Itu ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu sikap apa saja selain tolong menolong yang bisa kita contoh dari sila kedua Pancasila? Apa selain tolong menolong? Bisa, nah, coba ingat-ingat. Bisa, satu, menghormati hak orang lain. Jadi kalau kamu menghormati hak orang lain, itu juga termasuk sikap sila Pancasila kedua. Bisa bertindak adil tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, dan juga tanpa memandang status sosial. Jadi kamu harus hormat kepada siapa saja. Tidak hanya kepada orang kaya, tapi kepada orang miskin juga. Tidak hanya kepada orang yang punya pangkat, tapi orang yang tidak punya pangkat juga. Tidak hanya pada orang yang kuat, juga pada orang yang lemah. Kita harus bersikap adil, bersikap sama-sama menghormati. Yang ketiga contohnya, menghargai pendapat. Kalau temanmu punya pendapat, sedang mengomong sama kamu, lah kamu jangan memotong. Kamu jangan menolak, apalagi menghina. Dengarkanlah yang baik, menjadi pendengar yang baik. Salah satunya adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Ya. Nanti sikap-sikap ini contoh-contohnya insya Allah akan diberikan Pak Alawi. Sekarang kita lanjut pada halaman 36. Kita tadi sudah membaca tentang sila kedua, contohnya Dayu sama Siti. Yuk. Ini kita kembali lagi anak-anak dulu waktu awal hari Kamis ya pertemuan kita dilatih menulis yang baik. Nah ternyata masih banyak yang pencong-pencong kemarin waktu menulis ya.
Nah, ini tulislah dengan baik anak-anakku. Nanti salinlah tulisan ini, yaitu tulisan simbol sila kedua adalah rantai. Iya, tulisan itu kamu salin di mana Pak Alawi? Disalin 3 kali. 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini. Nah, meskipun tulisannya Pak Alawi juga jelek, kamu jangan mencontoh karena memang Pak Alawi kesulitan kalau menulis bagus lewat laptop ya. Nah, tulislah di sini anak-anakku dan tulislah dengan rapi. Bagaimana caranya rapi Pak Alawi? Caranya rapi coba kamu lihat di contoh yang atas. Bahwa kalau kamu ingin menulis dengan rapi, yang bawah harus rata anak-anak. Jadi yang bawah ini tulisannya rata semua. Kemudian yang atas huruf kecilnya juga rata. Coba lihat, itu kan huruf kecilnya rata. Kecuali pada huruf besar. Huruf besar yang pertama itu agak ke atas sedikit. Terus titiknya huruf I itu juga ke atas sedikit. Ini apa namanya? Batangnya huruf B. Itu juga ke atas sedikit. Huruf L itu juga ke atas sedikit. Huruf K juga ke atas sedikit, huruf B juga termasuk, ini I sama L juga ke atas sedikit. Jadi hanya huruf-huruf tertentu saja yang sedikit melewati batas. Itu pun melewati batasnya juga rata. Anak coba ini adalah huruf D, huruf L, dan huruf H. Batang hurufnya atasnya rata semua. Untuk huruf yang kecil juga rata-rata di bawah. Coba lihat adalah itu. Lihat. Rata kan A, itu perutnya huruf D, huruf A lagi, perutnya huruf H sama perutnya huruf A. Itu rata semua. Yang bawah juga rata. Nah, jadi seperti ini cara menulisnya. Kamu jangan menulis pencong-pencong. Tulislah dengan rata. Caranya yang bawah rata, yang tengah bagian perut ini rata, bagian atas, bagian punggung hurufnya juga rata. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita coba langsung praktekkan. Kamu nanti tunjukkan ke Pak Alawi dari layarmu masing-masing. Menulis simbol sila kedua adalah rantai. Nanti yang pertama ya yang kamu tulis, nanti yang kedua sama yang ketiga kamu tulis sendiri di rumah, dibimbing orang tuamu. Ingat, menulislah dengan rapi. Menulislah dengan rapi. Yuk, siapkan pensilmu masing-masing. Kita tulis yang pertama dulu, yang belum pegang pensil, coba mana pensilmu? Azam, mana pensilmu Azam? Saya pegang pensil. Iya, kamu pegang pensil langsung ya. Sip. Ya, Ana juga sudah. Nizar mana Nizar? Pensil kamu? Ini kan. Oh ya, sip. Nah, teman-teman yang lain juga sudah sip ya. Yang belum pegang pensil, pegang pensilnya masing-masing. Kita praktekkan menulis yang rapi. Tulisan simbol sila kedua adalah rantai. Yuk, kita mulai bersama-sama. Dwiki juga. Kita mulai ya. Yang pertama huruf S. Huruf S besar. Ya, melewati garis. Nah, begitu. Ya. Ini samakan dengan yang atas itu anak-anak ya. Di kepala huruf yang besar itu sedikit lebih ke atas daripada perut huruf yang kecil. Nah, kemudian huruf yang kedua juga begitu. Ingat, di bukumu sini ada garis yang tipis itu adalah garis pembatas hurufnya. Jadi kamu tulis hurufnya kecil di situ I, titiknya sedikit di atas. Nah, seperti itu. Ya. I, kemudian titiknya sedikit di atas garisnya itu. Kak 5. Iya, kayak 5 ya tulisannya Pak Alawi jelek. Memang repot ya tulisannya kalau dari laptop itu, tapi kamu paham kan? Pak Alawi jadi malu kalau tulisannya Pak Alawi jelek begini itu. Ya, mohon maaf ya anak-anak. Tidak apa-apa, yang penting aturannya tepat sesuai dengan aturan menulis yang baik. Lanjut, huruf M juga sama anak-anak. Huruf M kita tulis mencong-mencong. Mencong-mencong.
Huruf M kita tulis rata. Meskipun tulisannya Pahlawi mencong, coba lihat tulisannya Pahlawi rata. Antara bawah sama atasnya rata. Mencong. Mencong ya. Oh, kamu harus nulisnya jangan mencong seperti Pahlawi. Pahlawi malu begini. Ya, kita kembali hapus saja. Tulis yang rapi ya, sama seperti yang atas ini. Pahlawi kesulitan. Oke, tulis yang rapi. Aduh. Lah lumayan daripada tadi ya. M-nya rata bawah, rata atas begitu. Lanjut huruf B. Huruf B lihat ini kepalanya, punggungnya huruf B sedikit ke atas daripada perutnya. Jadi kamu nulisnya dari sini, dari atas ini, seret, baru bikin perutnya. Perutnya harus rata atas sama bawah dengan huruf yang lain. Atas, bawah itu rata ya. Ya, meskipun tulisannya Pahlawi ya, CKRMS. Tapi kamu harus paham ya. Maaf ya, tulisannya Pahlawi jelek. Lanjut, huruf O. Lihatan contoh yang di atas, huruf O-nya itu, nah ukurannya sama seperti perut dari huruf B. Jadi lingkaran melingkarnya itu ukurannya mirip dengan huruf B, ya, dengan perutnya huruf B. Itu ya anak-anak ya. Nah untuk selanjutnya perhatikan huruf L, huruf L, L-nya itu kepalanya atau punggungnya huruf L lebih ke atas sedikit daripada batas garisnya. Jadi L-nya seret. Nah di atas begitu. Ya sedikit ke atas daripada atas garis tipis yang ada di sini. Ya. Paham nggih? Yang selanjutnya sama, kamu cocokkan batas garis atas sama batas garis bawahnya. Misalkan sila kedua adalah rantai, maka S kecil itu sesuai dengan garis atas. Nah, begitu kepalanya I, titiknya I itu ya, terus punggungnya L, perutnya A, ya, perutnya A, punggungnya K, itu lebih tinggi daripada huruf normal. Nah, terus huruf E juga melingkarnya sesuai dengan ukuran garis batasnya ya. Terus punggungnya huruf D itu sedikit lebih ke atas daripada garis batas. Aduh. Ya. Terus U-nya juga, U-nya rata atas sama bawah. Harusnya begitu, meskipun tulisannya Pahlawi agak jelek. A-nya lagi, sekali lagi huruf A-nya, perutnya huruf A, lingkarannya sama dengan garis batas yang tipis ini yang ada di tengahnya ya. Nah, simbol sila kedua adalah rangka. Nah, tulisannya harus rapi anak-anak ya. Ini I sama M itu sama ada kalau dari tadi menulis apa sulit ini. Rantai itu R-nya rata dengan huruf A loh ya. Sudah, Pak. Tidak, mana? Pak Pahlawi kalah ini sama Asrof ini. Mana? Asrof, tunjukkan. Betul, Pak. Oke. Mana lagi yang sudah selesai yang lain? Pintar, Pahlawi kalah Zulfakor juga sudah. Pak Haidar juga sudah. Nizar juga sudah. Oke.
Oke, Ivan juga sudah. Waduh, Chelsea, Naila, Fahri. Oh, Mahesa. Tinggal sedikit lah saya. Oke, sip. Susah? Sudah selesai. Sudah, Ivan juga sudah ya. Oke, Abian juga sudah. Ingat anak-anakku, penulisnya rapi. Apa antara yang bawah dengan yang atas. Persis seperti contoh yang ada di atas ini ya. Jadi nanti kamu tulis yang kedua sama yang ketiga itu rata. Yang kedua sama ketiga itu juga rata. Kalau kamu menulisnya jelek gak apa-apa, dihapus lagi, diulang lagi. Karena kalau kamu terbiasa menulis dengan baik, nah, kamu akan terbiasa untuk tertib, terbiasa untuk disiplin, dan akhirnya kamu akan lebih pandai. Hal-hal yang sederhana semacam ini, meskipun rasanya pengaruhnya tidak terlalu kelihatan, tapi akan membentuk pola pikirmu. Jadi kalau kamu berlatih menulis dengan baik, kamu akan semakin aktif, semakin baik. Sudah ya? Ayo, meskipun Pak Alawi belum ini. Aduh, Pak Alawi kalah sama anak-anak kelas 1. Iya ya, sulit ya nulis di laptop ini. Pakai mouse soalnya. Adalah rantai. Jelek. Yuk, coba kita baca bersama-sama. Ada 5 sila Pancasila ya. Ini sudah ada simbolnya di bawah ini. Simbol yang pertama, bintang itu sila pertama. Rantai itu sila kedua. Pohon beringin itu sila ke berapa? 3. Kalau banteng itu sila ke berapa? 4. Kalau padi sama kapas itu sila ke berapa? 5. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pancasila, yuk ditirukan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Terus paling ya, biar rahasia di kita. Ya, 1, 2, 3, pling, hilang. Lanjut, kita pada ini. Kita sudah disajikan gambar-gambar tadi ya. Ada rantai, ada bintang, ada pohon beringin. Ya, bukan pohon mangga loh ya, ini pohon beringin. Pohon mangga kan ada buahnya ya. Kalau pohon mangga itu di SD Baitul Mumin ada ya. Tapi ini bukan pohon mangga, pohon beringin. Terus banteng, habis itu ada padi sama kapas. Gambarlah. Wah, kita disuruh gambar nih. Asik. Nah, kita menggambar simbol sila kedua Pancasila. Gambarnya apa tadi? Rantai ya. Rantai warna kuning. Kalau kamu punya warna kuning, warna emas, boleh kamu pakai untuk menggambar rantai. Pak Alawi mau gambar. Cepat tanah Pak Alawi biar enggak kalah sama anak-anak. Waduh. Andi Pak Alawi, kono. Ini loh, Pak Alawi sedang menggambar nih loh. Oh, ini ya. Iya, simbol rantai. Ya, kamu nanti menggambar, boleh menggambar. Di sini simbol rantainya. Ya, usahakan menggambar sepenuh halaman itu meskipun Pak Alawi contohnya hanya kecil saja. Kamu nanti boleh menggambar di sana rantai emas. Ya, rantai emas dengan warna corak merah.
Nah, itu kalau di atas, begitu ya, Nana ya. Nah, itu dia pinggirnya bintang. Kamu nanti beri gambar sendiri di rumah ya. Kita lanjut saja pada pelajaran selanjutnya, karena ini termasuk tugas yang mudah. Kita hapus dulu. Yang masih konsentrasi bisa lanjut halaman 37. Anak-anakku, selanjutnya kita akan menghitung. Nah, ini kalau waktunya sudah habis, nanti kamu jangan panik ya. Jangan panik. Nanti kalau belum pelajarannya belum selesai, masuk saja lagi ke Zoom. Jadi tidak masalah. Kalau waktunya habis, kamu bisa langsung masuk ke Zoom. Baik anak-anak, banyak benda dan lambang bilangan. Ido, Udin, dan Beni senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Ini kelerengnya warna kuning ya, kelihatan itu gambarnya. Mereka ingin menghitung banyaknya kelereng itu. Kelereng itu kemudian dikelompokkan. Dikelompokkan 10-10 ya. Jadi 10 diwadahi satu plastik, 10 diwadahi satu plastik begitu. Kemudian mereka menghitung bersama-sama. Nah, dikelompokkan menjadi 10, artinya dikelompokkan menjadi 1 puluhan. Nah, karena puluhannya ada berapa ini? 1, 2, 3. Puluhannya ada 3, maka ada 3 puluhan. Kalau ada 3 puluhan ya berarti 30. Kalau 1 puluhan 10. Kalau 2 puluhan 20. Kalau 3 puluhan 30. 30 ini ditambah sisanya ada 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Ini dia hasilnya 33. 3 puluhan yang ini ditambah 3 satuan. Ya kan? Karena kita menghitungnya satu per satu. Kalau kita menghitungnya per 10, 10, 10, namanya puluhan. Kalau kita hitungnya cuma 1, 1, 1, nah itu namanya satuan. Ya, puluhan ditambah satuan hasilnya adalah itu 3 puluhan ditambah 3 satuan hasilnya 33. Kita bisa praktekkan pada halaman selanjutnya ya. Ayo kita lakukan seperti Udin dan teman-teman. Yuk pada halaman 37. Nah ini dia. Waduh, banyak Pak Lawi puyeng saya melihat kelerengnya ini. Kamu jangan puyeng. Tadi sudah ada dicontohkan sama Udin ya. Caranya jangan dihitung satu per satu, tapi dikelompokkan. 10, 10. Nah ini dia. Coba kamu kelompokkan 10. Ini juga 10 dikelompokkan. Ini ada 10 lagi dikelompokkan. Tadi ada berapa puluhan? Ada 30-an. 30-an ditambah berapa ini nyempil satu ini? Nah, berarti berapa jumlahnya? 31. Benar sekali ya. 31. Sip, pintar. Itu anak-anak. Jadi kamu bisa menggunakan caranya Udin tadi, mengelompokkan. Dikelompokkan puluhan sama satuan. Biar kamu tidak ngitung satu per satu. Ya, biar tidak puyeng kepala kamu. Lanjut ya. Ini dibersihkan Pahlawi yang atas. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita juga bisa melakukannya dengan cara yang sama. Kita kelompokkan anak-anak. Nanti Pahlawi warnanya biar tidak merah, warna biru. Kita kelompokkan juga. Kita kelompokkan 10-10. Boleh mengelompokkannya seperti tadi, boleh mengelompoknya menyamping seperti Pahlawi ini ya. 10. Coba kalau kamu tidak percaya, hitung di dalam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, beneran ya? Jadi 10. Ada lagi ini, 10 lagi. Ada 10 lagi. Ya, dikelompokkan. Ada berapa puluhan? Ada 30-an. Kemudian kita hitung satuannya. Berapa satuannya ini? 3 Pahlawi, cuma 3. Nah, berarti 30-an ditambah 3 satuan. Berapa jumlah totalnya? 33. Pinter. 33. Nah, sekarang dihapus Pahlawi lagi.
Pada soal yang ketiga, apakah kamu bisa langsung menjawab? Berapa jawabannya? 37. Waduh, jos sekali semangatmu ya. 37. Ayo kamu bisa menjawab yang bawah berapa? 39. Ya. Begitulah cara menghitung dengan mengelompokkan satuan sama puluhan, anak-anak. Jadi kamu akan lebih mudah daripada kamu menghitung satu persatu. Lebih baik kamu kelompokkan terlebih dahulu karena kelerengnya Udin banyak sekali ya. Bukan kelereng kayaknya, banyak sekali kelerengnya ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut pada halaman 39 masih tentang hitung-hitungan insyaallah. Halaman 39 kita cocokkan. Yang ini sudah ada angkanya tapi kita cocokkan. Yang pertama ini nggak cocok ya dengan 40 ya. Ini berapa sebenarnya jumlah kelerengnya yang sebelah kiri? Berapa? Dua ya. Ingat, ini ada dua yang nyempil di sini. Jadi puluhannya ada 30, ada dua. Berarti ini 32. 32. Kamu cocokkan mana yang 32 itu? Nah, kita cocokkan sekarang. 32 mana 32 ini. Pahlawi ganti warnanya warna pink. Ini 32. Nah, kamu cocokkan. Usahakan usia anak-anak ya. Pahlawi agak kencang. 35. 32. Yang ini sudah benar 35. Yang ini yang nomor 3 ini berapa ini jumlahnya? 38. 30 berapa? 38. Benar sekali ya. Dicocokkan. Hitung satu persatu anak-anak seperti cara tadi. Hanya menjadi puluhan. Ya ini 10. Nah, jawabannya adalah 40. Jadi kamu bisa kelompokkan mana 10, 10, 10. 10-annya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ada 40-an. Karena ada 40-an ya sudah 40 ya. Tetap dengan angka 40 yang atas itu. Ingat, untuk menghitung benda yang banyak, kamu bisa menggunakan cara pengelompok. Oke. Ayo kita lanjut pada halaman terakhir. Nah, ini cerita tentang Udin ya. Nanti Udin sama Ido sedang bermain di lapangan. Nanti kamu bisa baca sendiri-sendiri di rumah setelah Zoom. Nah, ini ada bacaan cerita dialog kamu dengan kamu, Udin dengan Ido. Mereka sedang bersepeda. Ya, kamu nanti bisa baca sendiri setelah Zoom selesai. Habis membaca ini, kamu nanti mengerjakan LKS. Tahun berapa Pak Lawi? Halaman 25, 26, 27, 3 halaman saja yang kamu kerjakan. Ulangan harian dan evaluasi pembelajaran 6. Nanti kita Pak Lawi di grup, biar kamu tidak bingung. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini Pak Lawi akhiri. Terima kasih anak-anak. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terus, terima kasih semangatnya anak-anakku pada pagi hari ini. Nanti sambil ditunggu pelajaran Ibu Vicky jam 9 lebih ya. Sambil mengerjakan ulang. Terima kasih anak-anakku. Sekali lagi, Pak Pai, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.